Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang tangible maupun yang intangible. Potensi budaya yang tangible antara lain adalah kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya. Sedangkan potensi budaya yang intangible seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tidak kurang dari 515 bangunan cagar budaya yang tersebar di 13 kawasan cagar budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut dengan keraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan, terutama dalam berseni budaya dan berada tradisi. Selain itu, daerah istimewa Yogyakarta juga mempunyai 30 museum. 2 di antaranya yaitu Museum Ulen Sentalu dan Museum Sonobudoyo yang diproyeksikan menjadi museum internasional. Museum Sonobudoyo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempunyai fungsi pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda koleksi Museum Sonobudoyo. Museum Sonobudoyo ini berada dalam lokasi yang strategis, yaitu di pusat kota dan berada dalam lingkungan Pusat Budaya Yogyakarta. Bangunan Museum Sonobudoyo merupakan rumah joglo dengan arsitektur Masjid Keraton Kesepuhan Cirebon yang didesain oleh Insinyur Thomas Karsten. Keberadaan museum ini erat hubungannya dengan sebuah yayasan masa kolonial Java Institute di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai pencetus berdirinya Museum Sonobudoyo yang diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan ditandai Candra Sengkala, kayu winayang ing Brahmana Buddha. Nah, di sini ada ruang pengenalan. Salah satu koleksi yang ada di ruang pengenalan yaitu pasren atau kerobongan, yang terdiri dari tempat tidur, bantal, guling, kasur, kelambu, sepasang patung loro blonyo, sepasang lampu robyong, dan sepasang lampu julupak. Kemudian kita memasuki ruang prasejarah. Di dalam ruang prasejarah ini memamerkan koleksi benda-benda peninggalan masa prasejarah, di mana pada masa tersebut orang belum mengenal tulisan. Benda-benda koleksi di ruang ini berkaitan dengan cara hidup manusia pada zaman prasejarah, yaitu berburu dan mengumpulkan atau meramu makanan. Tahap selanjutnya, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana dan melakukan upacara-upacara berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan penguburan.
Kemudian ada ruang klasik. Di ruang ini, penyajian koleksi dikelompokkan menjadi 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem religi, sistem kesenian, sistem ilmu pengetahuan, sistem peralatan hidup, dan sistem mata pencaharian hidup. Ini ruang batik. Di ruang batik ini memamerkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan batik, baik yang menyangkut bahan, peralatan, proses pembuatan, jenis-jenis batik dan motifnya, maupun catatan mengenai wilayah penyebaran dan pusat-pusat industri batik. Nah, ini adalah ruang wayang. Di dalam ruang wayang ini memamerkan berbagai koleksi wayang yang berfungsi sebagai media penyebaran agama maupun wayang yang mengandung nilai-nilai ajaran kehidupan. Sehingga, dari ruangan ini kita dapat mempelajari berbagai jenis wayang, asal-usul, dan sejarah dunia pewayangan. Saat ini kita sedang berada di ruang topeng. Di ruang topeng ini memamerkan berbagai topeng karya seni tradisional Indonesia, baik topeng sebagai sarana upacara maupun seni pertunjukan. Ini adalah ruang ukir. Di ruang ukir ini memamerkan berbagai macam perlengkapan daur hidup, yang di dalamnya terdapat berbagai hasil kerajinan kayu, perak, dan logam lainnya. Sekarang kita memasuki ruang senjata. Di ruang senjata ini memamerkan koleksi senjata dengan beragam bentuk dan fungsi. Beberapa koleksi senjata terlihat unik dan memiliki ragam hias yang menarik. Selanjutnya ada ruang Bali. Di ruang Bali ini memamerkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan adat, seni budaya masyarakat Bali, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu. Karena Museum Sono Budoyo ini adalah salah satu museum yang dijadikan cagar budaya oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga seringkali event-event kebudayaan yang ada di Yogyakarta dilaksanakan di museum ini, seperti pameran Jayeng Tilam. Museum Sono Budoyo kembali menggelar pameran temporer sebagai ruang eksplorasi koleksi. AMEX, Annual Museum Exhibition, adalah nama baru bagi pameran temporer yang selalu digelar setiap tahunnya. AMEX menjadi penanda sebagai hari jadi Museum Sono Budoyo yang diperingati setiap tanggal 6 November. Pameran temporer AMEX kali ini bertajuk Jayeng Tilam, Sastra Lisan, dan Pembentukan Identitas Lokal.
Pameran ini akan mengangkat kejayaan tradisi lisan yang hidup di masyarakat. Meminjam salah satu nama Panji, yakni Jayang Tilam, yang berarti jaya di peraduan. Pameran ini membawa ruh dari manifestasi sastra lisan yang diwujudkan dalam koleksi-koleksi museum.